Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Kirana Putri dengan NPM 21031010247 dari Grup K, sesi E2. Di sini saya akan menjelaskan prosedur dan beberapa materi singkat dari modul 7 absorpsi isotermal sebagai syarat untuk tes awal praktikum. Yang pertama, tujuan dari modul 7 itu pertama yaitu mencari data absorpsi isotermal dari suatu zat absorpsi dari suatu larutan pada proses solid. Lalu yang kedua, untuk mengetahui nilai konstanta pada persamaan Langmuir dan Fredlik. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju absorpsi. Lalu selanjutnya ada pengertian absorpsi secara umum. Absorpsi itu merupakan interaksi antara absorbat dengan permukaan absorben yang umumnya merupakan padatan atau sebuah cairan. Absorbat itu sendiri adalah substansi yang terserap atau substansi yang akan dipisahkan dari pelarutnya. Bila absorban merupakan suatu media penyerap yang dalam hal ini itu berupa senyawa karbon yang aktif. Lalu selanjutnya absorpsi isotermal. Absorpsi isotermal menunjukkan konsentrasi yang bergantung pada kesetimbangan distribusi ion-ion logam antara larutan dan fase padatnya pada suhu tetap. Jenis absorpsi ini dibedakan menjadi dua, ada absorpsi secara kimiawi yang merupakan hasil dari gaya yang lebih besar dibandingkan dengan pembentukan senyawa kimianya. Nah, secara normal, bahan yang terabsorpsi membentuk lapisan di atas permukaan merupakan molekul-molekul yang tidak bebas bergerak dari permukaan satu ke permukaan lain. Lalu molekul yang selanjutnya itu ada absorpsi secara fisika, yaitu molekul yang terabsorpsi bergerak bebas di sekitar permukaan absorben dan tidak hanya menetap di hanya satu titik saja. Apabila gaya tarik molekul antara zat terlarut dengan absorben itu lebih besar daripada gaya tarik antara zat terlarut dengan pelarut, maka zat terlarut akan terabsorpsi di permukaan absorben. Lalu selanjutnya, terdapat persamaan Fredlik. Persamaan ini menggambarkan absorpsi jenis fisika yang terjadi pada beberapa lapis dan ikatannya itu tidak kuat. Isoterm pada Fredlik juga mengasumsikan bahwa tempat absorpsi itu bersifat heterogen. Persamaan Fredlik itu seperti berikut, log X per M sama dengan log star ditambah 1 per N log C dikali log C. Dengan keterangannya, X itu menyatakan jumlah absorben atau volume gas, lalu yang M menyatakan massa absorben dengan satuan gram, lalu C menyatakan tekanan gas dalam satuan atm, lalu N menyatakan tetapan empiris, begitu pula dengan K yang menyatakan tetapan empiris. Lalu yang selanjutnya terdapat persamaan Langmuir. Persamaan ini mendefinisikan bahwa kapasitas absorben maksimum terjadi akibat adanya lapisan tunggal atau monolayer absorbat pada permukaan absorben. Nah, persamaan Langmuir ini rumus secara matematisnya dituliskan sebagai berikut. Hasil dari M dikali C dibagi XM sama dengan 1 per A ditambah B per A dipangkatkan C. Dengan keterangan, XM merupakan berat zat yang diabsorpsi dengan satuan miligram, lalu M merupakan berat absorben dengan satuan gram, lalu C merupakan konsentrasi zat dengan satuan miligram per liter, lalu A dan B merupakan sebuah konstanta. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya absorpsi itu satu, waktu kontak dan pengadukan. Waktu kontak dan pengadukan ini diperlukan untuk mencapai kesetimbangan saat absorpsi. Jika fase cair yang berisi absorben dalam keadaan diam, maka difusi absorbat melalui permukaan absorben akan lambat. Maka diperlukan pengadukan untuk mempercepat absorpsi.
Lalu yang selanjutnya ada jenis absorben. Jenis absorben itu sendiri ada 2 jenis absorben, yakni absorben alami dan absorben buatan. Absorben buatan biasanya lebih sering digunakan daripada absorben alam, karena ukuran dari pori-pori absorben buatan dapat dikontrol sehingga daya absorpsinya dapat lebih baik. Lalu selanjutnya ada ukuran molekul dari absorbat. Ukuran molekul dari absorbat ini menentukan batas kemampuan melewati ukuran pori absorben. Kecepatan absorpsi menurun seiring dengan kenaikan ukuran partikel. Lalu selanjutnya ada temperatur. Pada absorpsi biasanya terjadi secara eksotermis. Kecepatan absorpsi akan naik pada temperatur yang lebih rendah dan turun pada temperatur lebih tinggi. Namun pada absorpsi kimia biasanya membutuhkan panas, sehingga temperatur mempengaruhi jalannya absorpsi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi selanjutnya yaitu konsentrasi dari absorbat. Konsentrasi dari absorbat dalam proses absorpsi akan meningkat dengan kenaikan konsentrasi dari absorbat. Absorpsi itu akan tetap jika terjadi kesetimbangan antara konsentrasi absorbat dengan yang diserap dengan konsentrasi absorben yang tersisa dalam larutan. Jadi dalam hal ini konsentrasi absorben mempengaruhi jalannya absorpsi. Lalu selanjutnya ada prosedur dari modul 7. Yang pertama yaitu 1, siapkan 6 buah Erlenmeyer. Yang kedua, buat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/2 sebanyak 100 ml. Yang ketiga, buat larutan asam asetat N/4 hingga N/64 yang masing-masingnya itu sebanyak 50 ml dengan mengencerkan asam asetat N/2. Lalu selanjutnya memasukkan masing-masing 2 gram karbon aktif ke dalam masing-masing tabung Erlenmeyer. Lalu yang kelima, pada setiap Erlenmeyer itu masukkan 50 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Lalu yang keenam, menutup semua Erlenmeyer, kemudian membiarkannya selama 1 jam, sehingga tercapai kesetimbangan. Lalu yang selanjutnya, mentitrasi 10 ml asam asetat N/2 dengan natrium hidroksida 0,1 N sebagai titran dengan indikator PP untuk standarisasi asam asetat N/2. Lalu yang selanjutnya, setelah mencapai kesetimbangan, masing-masing larutan tersebut disaring menggunakan kertas saring. Lalu selanjutnya, filtratnya dititrasi dengan NaOH sebesar 0,1 N. Sekiranya itu materi penting dari modul 7 serta prosedur dan tujuan yang ada dalam modul 7. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.